saya batik adalah identitas bangsa Indonesia. Identitas. Gabungan proses ekonomi, seni, dan budaya. Bentuk budaya Indonesia ya. Budaya tradisional Indonesia ya menurut saya ya. Salah satu warisan budaya Indonesia yang harus dipertahankan. Batik adalah selembar media komunikasi buat masyarakat. Ciri khas Indonesia dengan non-Indonesia. Pakaian tradisional khas Indonesia kali. Karya dari bangsa Indonesia yang sangat otentik. Budaya yang diwariskan dari nenek moyang. Formal, sesuatu yang formal, sesuatu yang beraturan gitu. salah satu ciri khas bangsa Indonesia, dan itu adalah keindahan yang luar biasa yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pada dasarnya sepotong batik adalah sebuah wastra atau tekstil tradisional yang mendapat gambar karena memakai teknik merintang warna dengan malam. Jadi kita mengenal ada 3 macam batik, yaitu batik tulis yang dipakai dengan canting, batik cap dengan memakai cap, dan batik kombinasi. Dalam hal kombinasi ini adalah cap dan tulis. Ya. Jadi selain itu bukan batik. Jadi kalau kita lihat di pasaran yang banyak sekali sekarang beredar, selama itu bukan prosesnya seperti yang saya sebut tadi, yang bukan batik. Batik tentunya ada sebuah nilai di situ. Batik itu mempunyai nilai filosofis dalam hidup, khususnya pada masyarakat Jawa ya. Setiap motif batik itu selalu mempunyai makna. Jadi jarang sekali motif-motif batik itu dibuat untuk sekedar kepentingan keindahan, tapi di balik itu semua ada makna filosofis itu. Ya, itu kan milik kita ya, itu kan heritage kita ya. Itu kan warisan identitas kita, ya harus kita pertahankan dong. Secara dunia kan berarti ngakuin gitu ya, bahwa kita punya budaya, punya satu bentuk tradisi yang orang lain nggak punya, negara lain nggak punya gitu loh. Amat sangat penting saya pikir, karena ini menyangkut sebuah kebudayaan ya, dan juga di samping ini ada menjadi seperti kebanggaan nasional Indonesia, ini juga sebuah mata pencaharian dari banyak sekali lapisan masyarakat di Pulau Jawa. Jangan kita lupa bahwa dalam selembar batik yang sedang dikerjakan itu melibatkan paling sedikit 10 unsur masyarakat. Dari yang menjual kain, dari yang mencuci, menggambar, pengobeng yang menggambarkan lilin panas itu di atas kain, pencelup, lalu sesudahnya ada yang menerusi. Itu sebuah lingkaran, ya, sebuah mata rantai yang panjang sekali dan memberi makan kepada banyak sekali orang. Masalah banyak sekali. Kalau yang dari perajin pelaku sendiri, sekarang adalah kurangnya SDM. Para pembatik muda-muda susah sekali didapat, sebab kita banyak sekali banyak sekali alasannya. Kita tahu bahwa dulu ya, sekarang sudah banyak berbeda. Kalau kita tempat membatik aja kan kesannya kumuh, di mana banyak asap, di mana tempat ini. Itu juga yang harus kita rubah. Kenapa? Yang paling berbahaya adalah gangguan dari modernisasi, di mana batik akhirnya disablon dan di-print atau di-printing. Jadi tidak memakai lilin lagi sebagai perintang warna. Jadi itu membuat sebuah problema besar, bahwa kita harus maju dan kita harus mempermudah banyak hal dalam berproduksi, itu benar. Tetapi yang jadi masalah sekarang adalah masyarakat sudah tidak tahu apa yang mereka pakai. Mereka hanya tahu murah atau bagus, tapi mereka sudah tidak tahu apakah itu cap, tulis, atau printing. Mungkin kita harus banyak edukasi ya,
publikasi media juga mesti bantu untuk bisa ceritain value dan histori ya di belakang sebuah satu hasil karya batik ini gitu. Jadi kita juga ya kebanggaannya atau kita ada perasaan untuk ya ini loh yang kalau kita mau tunjukin kita cinta Indonesia, kita mau lestariin batik ya kita pakai gitu. Oh, yang paling penting adalah mempelajari. Bila kita mempelajari apakah batik itu dari sudut teknik, ya, dengan sendirinya kita menyadari problema yang ada di masa kita sekarang di 2013 ini.